Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan teknologi komputer. Kita sudah belajar banyak hal tentang bagaimana awal mula komputer itu tercipta, mulai dari komputer generasi pertama sampai dengan komputer yang saat ini kita nikmati, yang termasuk di dalam komputer generasi kelima. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran Ustadz dengan materi lanjutan yang bisa kalian perhatikan di buku kalian di halaman 81, yaitu tentang bahasa komputer. Oke teman-teman semua, yang perlu kita ketahui adalah komputer merupakan alat pengolah informasi. Ketika kita memasukkan informasi untuk diproses oleh komputer, maka kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Jadi, bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk bekerja itu disebut dengan bilangan mesin, atau dalam kata lain adalah bilangan biner. Nah, sekarang kita akan sama-sama berkenalan apa itu bilangan biner. Nah, jika kalian perhatikan di sini ya teman-teman, di sini di layar ini ada beberapa angka-angka yang mana angka-angka tersebut hanya tersusun dari dua simbol angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan biner. Secara spesifik, bilangan biner adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner disebut juga bilangan berbasis 2 atau bilangan basis 2. Kenapa? Karena bilangan ini hanya menggunakan dua simbol saja, yaitu angka 0 dan angka 1 ya, sebagaimana yang teman-teman perhatikan. Dan inilah bahasa yang dapat difahami oleh komputer. Bilangan biner merupakan bahasa mesin, yaitu satu-satunya bahasa yang difahami oleh komputer ya teman-teman ya. Jadi ini berbeda dengan angka-angka desimal atau bilangan desimal yang biasa kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berbeda ya. Bahasa biner ini merupakan bahasa yang bisa dan dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Lalu selanjutnya, bilangan biner juga digunakan dalam perangkat elektronik yang lain ya, termasuk di dalamnya komputer. Dan di sini alat elektronik lainnya adalah lampu. Ya, ternyata lampu juga menggunakan bilangan biner untuk menggunakan atau memfungsikan lampu ini agar bisa padam ataupun menyala. Nah, pada alat elektronik bilangan 1 dan 0 itu digunakan untuk menyatakan menyala atau on dan padam atau off. Ya, di sini dijelaskan angka 0 berarti lampu tersebut akan padam, dan angka 1 itu berarti lampu tersebut akan on atau menyala. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kalian apa sih perbandingan antara bilangan desimal dan bilangan biner. Kalau bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10 angka ya. Kalau kita lihat ada 10 angka yang menyusun dari bilangan desimal, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Angka 0 sampai 9 ini ada 10 angka yang berbeda-beda. Nah, sedangkan bilangan biner itu hanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, hanya terdiri dari dua angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Makanya dalam komputer itu akan membaca sebagai bilangan biner ya. Angka 1 bilangan binernya adalah 1. Angka 2
bilangan binernya adalah 1, 0. Angka 3 bilangan binernya adalah 11. Angka 4 bilangan binernya adalah 100. Angka 5 bilangan binernya adalah 101. Sampai di sini nanti angka 9 bilangan binernya adalah 1001. Nah, bagaimana bisa terbentuk angka-angka bilangan biner ini? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk mempermudahnya, kita nanti akan coba menghitung atau melakukan konversi nilai dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Dan tentu saja di sini juga akan ada pertanyaan selanjutnya, angka 10, bilangan desimal angka 10, berapa jika dikonversi menjadi bilangan biner? Baik teman-teman, nah di sini untuk memudahkannya, kita akan bermain dengan permainan kartu bilangan biner. Tapi yang perlu Ustadz sampaikan adalah semua informasi dalam komputer itu disimpan menggunakan kode-kode bilangan biner tersebut. Nah, bilangan biner atau binary digits disingkat menjadi bit. Bilangan biner di dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit. 8 bit itu 8 angka 0 atau 8 angka 1 ya. Itu atau 8 angka perpaduan antara angka 0 dan 1. Ya. Nah, tapi di sini kita akan belajar 5 bit dulu. Jadi nanti kita akan muncul entah itu ada 5 angka 0 ya, 1 2 3 4 5 atau 5 angka 1 1 2 3 4 5 atau perpaduan di antara 0 angka 1 sejumlah 5 bit atau 5 digit. 1 misalkan 0 1 0 1 0. Dan ini masing-masing disebut 5 bit ya teman-teman ya. 5 bit karena ada 5 digit angka. Nah, biasanya untuk bilangan biner itu menggunakan 8 digit. Tapi kita akan untuk lebih memudahkannya terlebih dahulu, kita akan menggunakan 5 bit atau 5 digit tersebut. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang tadi timbul pertanyaan, bagaimana angka-angka tadi bisa terbentuk bilangan binernya? Kalau kalian melihat di halaman 81, kita akan coba menghitung atau mencocokkan benar atau tidak jawaban-jawaban yang ada di buku tersebut. Misalkan kita ingin mencari angka bilangan biner dari angka 3. Maka caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita akan tulis angka 3 terlebih dahulu. Nah, kita akan menghitung. Angka 3 ini jika dilihat dari bilangan-bilangan biner yang ada di sini, itu muncul dari penjumlahan angka berapa ya. Maka bilangan biner 3 ini muncul dari penjumlahan angka 2 dan angka 1 ya teman-teman ya. Nah, maka yang kita lingkari ini sebagai penjumlahan dari angka 3 ini, itu kita berikan angka 1 di bawahnya, terus angka 1 di bawahnya. Nah, maka kita bisa melihat atau mencocokkan di buku kita, bilangan biner dari angka 3 adalah angka 1 dan 1 atau 11. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan coba dengan soal yang lain. Kita hapus dulu. Misalkan angka 5. Kalau angka 4 di sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, angka 4 misalkan kita nggak apa-apa menggunakan angka 4. Nah, angka 4 karena di sini sudah ada, langsung saja kita lingkari angka 4. Nah, seperti biasa ketika kita lingkari, maka yang kita lingkari bawahnya kita beri angka 1. Berarti yang kita pakai angka 1. Yang lainnya yang tidak kita lingkari berarti kita berikan angka 00. Jadi, bilangan biner dari angka 4 adalah angka 100 atau 100. Ya, kalian bisa cek di buku kalian benar atau tidaknya. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebih prinsipnya. Nah, kalau di sini menggunakan biner 5 bit ya berarti di sini juga bisa ditambahkan di sini 0 atau 0. Ya, 00 100 karena menggunakan 5 digit ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba dengan soal yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di situ kan sudah ada jawabannya angka 0 sampai 9. Nah, angka 10. Berapa
bilangan biner dari angka 10, maka kita lihat bilangan 10 ini terbentuk dari penjumlahan bilangan berapa dan berapa. Maka kita lihat di sini angka yang paling dekat dengan 10 adalah angka 8. 8 ditambah 2 ya. Untuk menghasilkan angka 10 maka 8 tambah 2. Nah, sekarang kita akan lingkari, kita akan berikan angka 1 di bawah nomor-nomor yang kita lingkari. Nah, yang tidak kita lingkari maka kita berikan angka 0. Nah, maka kita akan ketemu bilangan biner dari angka 10 itu adalah 1, 1, 0, 1, 0 ya teman-teman ya. Seperti itu kurang lebih caranya. Nah, kalau karena di sini menggunakan 5 bit atau 5 digit, maka bisa kita tambahkan 0 atau 0, 1, 0, 1, 0. Itu sama saja ya, 1010 dengan 01010 itu sama saja. Nah, itu untuk bilangan 5 digit atau bilangan biner 5 digit. Nah, bagaimana halnya kalau jika bilangan biner yang pada umumnya itu adalah menggunakan 8 digit atau biasa disebut dengan 1 byte atau 1 bita. Kita akan pelajari hal tersebut. Nah, sekarang ini adalah bilangan biner 8 digit ya. Kita lihat di sini ada 8 kolom, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada dalam kolom. Oh iya teman-teman, mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan bahwa apa arti angka-angka yang ada di atas sini. Nah, karena bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2, maka sebenarnya tiap kolom ini kita akan membuat konversi nilai. Jadi 1 ini didapatkan dari perpangkatan 2 pangkat 0. Ya, angka 2 didapatkan dari hasil 2 pangkat 1. Berikutnya sampai seterusnya. Angka 4 ini didapatkan dari 2 pangkat 2. Angka 8 didapatkan dari 2 pangkat 3, 16 didapatkan dari 2 pangkat 4, sampai seterusnya sampai 128. Nah, ini 8 digit yang nanti akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba menghitung, misalkan angka yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita akan menghitung angka 40 ya teman-teman ya. Bilangan biner dari angka 40 itu berapa? Nah, seperti biasa kita akan hitung angka yang terdekat dengan 40 berapa. Nah, kita cari yang terdekat dari 40 adalah 32. Maka kita tulis di sini 32 plus ditambah berapa teman-teman? Ditambah, betul sekali ya, ditambah 8. Kita lingkari juga 8. Jadi 32 tambah 8. Nah, setelah kita melingkari kartu bilangan biner ini, nah, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, yang kita lingkari kita berikan angka 1, yang kita lingkari kita berikan angka 1, yang tidak kita lingkari kita berikan angka 0, 0, 0, 0. Ya, ini juga 0, apa-apa, karena menggunakan 8 digit ya. Jadi bilangan biner dari angka 40 itu adalah 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Baik, Ustadz akan memberikan satu contoh lagi. Misalkan kita akan menghitung angka berapa bilangan biner dari angka 21 ya teman-teman ya. 21, misalkan angka 21 adalah 21 itu sama dengan, pertama kita cari dulu angka yang terdekat dengan 21. Itu yang pertama angka 16. 16 tambah berapa teman-teman? 16 tambah 5. Tapi karena di sini tidak ada 5, berarti kita hitung dulu dengan menggunakan nih 16 ditambah 4 ditambah 1. Nah ya, 16 ditambah 4 ditambah 1. 16 ditambah 4 20. 20 tambah 1 menjadi 21 ya. Jadi 21 itu adalah penjumlahan dari angka 16 ditambah 4 ditambah 1 ya teman-teman ya. Sehingga yang kita lingkari ini seperti biasa kita berikan angka 1, kita berikan angka 1, kita berikan angka 1. Nah, yang lainnya yang tidak kita gunakan kita berikan angka 0. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai dari bilangan biner dari angka 21 adalah
0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat atau untuk menghitung bilangan biner dari suatu angka desimal, kita bisa menggunakan kartu bilangan biner seperti ini yang kita buat di atas kertas, atau bisa juga kita mengikuti petunjuk atau instruksi yang ada di halaman 82. Kalian bisa berlatih untuk mengetahui berapa bilangan biner dari suatu angka desimal dengan menggunakan permainan kartu bilangan biner ini. Baik, itu saja teman-teman yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang dapat Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah untuk materi selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.